Pemirsa PDI Perjuangan hingga saat ini masih belum terang benderang menyebut nama pendamping Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Namun meski demikian sejumlah nama disebut-sebut berpotensi untuk menjadi cawapres Ganjar. Mulai dari nama Menko Polhukam Mahfud MD, kemudian ada nama Menkarepraf Sandiaga Uno, kemudian hingga Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar. Siapa yang akan mendampingi bakal calon Presiden Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 masih menjadi teka-teki. Sejumlah nama disebut-sebut berpotensi mendampingi Ganjar Pranowo, mulai dari Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD, Menko Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, hingga yang terkini Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar. Sinyal perjodohan dinilai semakin menguat kala Ganjar Pranowo dan Nasaruddin Umar hadir bersama dalam halal bihalal dan silaturahmi atas undangan Gubernur Sulawesi Utara Oli Dondo Kambe di Manado pada Kamis 18 Mei kemarin. Nama mantan Wakil Menteri Agama pada tahun 2011-2014 itu dikabarkan masuk dalam daftar Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri untuk menjadi cawapres mendampingi Ganjar Pranowo. Nasaruddin juga dianggap ideal karena memiliki kriteria yang sesuai. Tokoh luar Jawa memiliki warna keagamaan yang moderat, merupakan salah satu anggota Rais Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dan diterima luas oleh banyak kalangan. Siapapun sosok yang dikabarkan masuk dalam daftar cawapres Ganjar yang dipegang oleh Megawati masih sangat terbuka. Apalagi hingga saat ini, orang nomor satu di PDI Perjuangan itu belum mendeklarasikan siapa sosok pendamping Ganjar Pranowo. Tim TV One mengabarkan. Nama Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar ramai disebut-sebut akan menjadi bakal calon wakil presiden Ganjar Pranowo. Nasaruddin dinilai sejumlah pihak memiliki kriteria yang sesuai untuk mendampingi Ganjar Pranowo, yaitu tokoh di luar Jawa, kemudian memiliki warna keagamaan yang moderat, Rais Syuriah PBNU, dan bisa diterima luas oleh masyarakat banyak. Yang terkini pemirsa, kehadiran Ganjar Pranowo dan Nasaruddin Umar ini bersama-sama menghadiri acara halal bihalal di Manado, Sulawesi Utara, dan ini memicu spekulasi perjodohan keduanya benar adanya. Untuk membahasnya sudah hadir bersama kami ada Ketua DPP PDI Perjuangan, yaitu ada Pak Ahmad Basarah. Selamat sore Pak Ahmad Basarah. Ini benar ya, kayaknya PDIP sedang menimang-nimang Nasaruddin Umar untuk menjadi cawapresnya Ganjar Pranowo karena bersilaturahmi bersama masyarakat di sana bersama dengan Pak Nasaruddin Umar. Selamat sore Tisa dan Andro serta pemirsa TV One. Saat ini adalah 28 hari pasca penetapan Pak Ganjar sebagai calon presiden dari PDI Perjuangan. Tahap selanjutnya adalah kita sedang melakukan komunikasi dan koordinasi secara politik dengan partai-partai politik lain untuk kemungkinan bergabungnya partai-partai politik pendukung Pak Ganjar Pranowo ya setelah Hanura dan juga kemudian Partai Persatuan Pembangunan. Tahap berikutnya saya kira memang pembahasan mengenai siapa calon wakil presiden yang akan mendampingi Pak Ganjar Pranowo masih akan dilakukan oleh ketua umum partai politik ketika nanti peserta kerjasama politik pendukung Pak Ganjar itu definitif. PDI Perjuangan masih terus melakukan komunikasi politik dengan pimpinan-pimpinan partai politik yang lain. Di luar itu saya kira para calon presiden yang lain juga sedang melakukan berbagai macam penjajakan komunikasi dan koordinasi politik dengan berbagai pihak untuk melakukan berbagai simulasi, terutama menyangkut kerjasama politik partai yang akan mengusung pasangan capres dan cawapresnya, dan juga mereka yang sedang mencari calon wakil presidennya masing-masing. Saya kira Tisa ini memang momen di mana partai-partai politik termasuk PDI Perjuangan tengah melakukan satu proses monitoring terhadap
dinamika tokoh-tokoh nasional yang kemungkinan akan dipertimbangkan dan diputuskan untuk menjadi pendamping Pak Ganjar Pranowo. Begitu, Tisa. Pak Ahmad Basara, tapi kami juga ingin tahu dengan rekam jejak, kemudian latar belakang seorang Kiai Nazaruddin Umar yang kemarin kompak hadiri acara halal bihalal di Manado dengan Pak Ganjar Pranowo. Rasanya kan sudah klop, Pak. Ini kira-kira masuk radar 10 besar cawapres yang diusulkan Ibu Mega tidak? Kalau merujuk dari statement Bu Mega ketika menerima P3 tanggal 30 April yang lalu, memang Bu Mega menyebut ada 10 nama yang ada dalam pikirannya atau dalam radar politiknya, di luar 7 nama yang sudah beredar di publik. Ya. Bisa jadi 3 nama di luar 7 nama tokoh calon wakil presiden yang ada dalam radar pemikiran Bu Mega itu adalah Pak Nasaruddin Umar. Ya. Karena memang kalau dilihat dari sisi latar belakang Profesor Nasaruddin Umar ini, beliau sekarang adalah Rois Suriyah PBNU, artinya beliau adalah seorang tokoh Nahdlatul Ulama, imam besar Masjid Istiqlal, mantan wakil Menteri Agama, kemudian juga seorang akademisi. Dari latar belakang beliau rasanya PDI Perjuangan punya sejarah yang panjang dengan Nahdlatul Ulama. Saya kira itu ditujukan bahkan sejak pergerakan pra-kemerdekaan dulu antara PNI yang didirikan Bung Karno dan Nahdlatul Ulama ketika merebut kemerdekaan bangsa Indonesia pada waktu itu, bahkan pada saat awal-awal kemerdekaan dan mengisi kemerdekaan. Jadi kalau atas dasar kriteria itu sangat mungkin saja Andro, Pak Nasaruddin Umar menjadi salah satu tokoh yang dipertimbangkan oleh Ibu Megawati Soekarno Putri. Tetapi kalau dilihat dari simulasi kerjasama politik ya, memang selain tokoh dari Ormas ya, dalam hal ini dari Nahdlatul Ulama yang memang punya sejarah panjang dalam kerjasama politik dengan PDI Perjuangan, terutama dengan Ibu Megawati Soekarno Putri, sejak Presiden Abdurrahman Wahid dulu Ibu Mega menjadi wakil presidennya, kemudian ketika menjadi presiden, wakil presidennya Pak Hamzah Has juga dari Nahdlatul Ulama, 2004 Ibu maju sebagai calon presiden, wakil presidennya Kiai Hasyim Muzadzi juga dari NU, juga demikian halnya dengan Pak Jokowi, di 2014 dengan Pak Yusuf Kala juga tokoh NU, dan di 2019 dengan Kiai Haji Maruf Amin juga tokoh Nahdlatul Ulama. Tapi di luar itu, saya kira kemungkinan calon wakil presiden dari kalangan partai politik juga masih terbuka, calon wakil presiden dari kalangan purnawirawan TNI juga masih terbuka. Waktunya masih cukup panjang terjadi dinamika dan dialektika politik, Andro. Begini Pak Ahmad Basara, sebetulnya sosok seperti apa sih yang dicari Bu Mega untuk mendampingi Ganjar Pranowo di Pilpres nanti? Yang pasti tokoh tersebut adalah tokoh yang memiliki latar belakang ideologi dan platform serta pemikiran tentang tujuan pembangunan nasional yang sama ya. Karena antara presiden dan wakil presiden itu adalah fungsi yang akan memimpin bangsa dan negara ini ke depan. Nanti pada saat PDI Perjuangan bersama dengan parpol-parpol pendukung lainnya mendaftarkan calon presiden dan calon wakil presidennya, harus disertakan visi misi dan program yang diserahkan ke KPU RI. Visi misi dan program ini jika Pak Ganjar dengan calon wakil presidennya terpilih akan menjadi rencana pembangunan jangka menengah 5 tahun. Pada titik itulah seorang calon wakil presiden atau seorang wakil presiden dapat menjadi partner bagi seorang presiden untuk melaksanakan pembangunan nasional yang akan disusun konsepnya secara bersama-sama itu. Sehingga dia tentu juga harus memiliki kemampuan teknokrat, ya, punya skill, punya kompetensi, punya kapabilitas untuk ikut bersama-sama mengelola pemerintahan nasional Republik Indonesia. Di luar itu, ya saya kira simbolisasi dari perjalanan bangsa Indonesia, hubungan baik antara golongan nasionalis dan golongan Islam yang terbukti telah mampu melahirkan Indonesia merdeka dan menjaga kemerdekaan hingga saat ini, juga tentu akan menjadi salah satu pertimbangan di luar pertimbangan elektoral. Tapi kalau kami lihat pengalaman memang sebelumnya terbukti di ujung waktu Pak Jokowi memilih Ma'ruf Amin, kemudian pengalaman Ibu Mega juga pernah berpasangan dengan Hamzah Has, wapresnya. Apakah ini menjadi tolak ukur bahwa memilih yang berbeda dengan ideologi partai itu akan bisa meraup lebih banyak suara di Indonesia, di tanah air, di akar rumput, Pak Ahmad Basara? Itu jadi pertimbangan utama juga? Selain alasan elektoral, Mas Andro, saya kira pertimbangan-pertimbangan akan pentingnya kita memberikan kesan kepada publik bahwa negara ini perlu dikelola bersama-sama dengan seluruh pemangku kepentingan, seluruh kelompok dan golongan di masyarakat
dalam simbol-simbol yang diakui oleh masyarakat kita menjadi salah satu pertimbangan utama. Misalkan PDI Perjuangan diidentifikasi secara sosiologi politik sebagai kekuatan nasionalis. Nah, sebagai kekuatan nasionalis tentu ada kekuatan religius yang juga memiliki hak di dalam mengelola bangsa ini. Simbol nasionalis religius dan religius nasionalis ini juga penting untuk memberikan pesan kepada publik bahwa golongan-golongan strategis di Republik ini bergandengan tangan dan ingin bekerja sama mengelola bangsa dan negara ini. Di luar itu tentu sekali lagi karena pemilu presiden pada akhirnya adalah juga harus mendapatkan dukungan suara rakyat, maka pertimbangan elektoral juga tentu menjadi salah satu pertimbangan. Tetapi sekali lagi tidak satu-satunya menjadi pertimbangan di dalam memutuskan siapa calon wakil presiden yang akan mendampingi Pak Ganjar Pranowo. Ya, sekali lagi kita tekankan, apakah kira-kira nanti akan berasal dari kalangan katakanlah religius, begitu sudah ada 10 nama. Apakah kalangan religius ini akan menempati posisi teratas di antara 10 itu kira-kira Pak Ahmad Basyarah? Dari perspektif pakem pemikiran Bu Mega ya, berdasarkan rekam jejak historis yang tadi saya sudah utarakan sejak beliau menjadi presiden bersama Gus Dur sampai sekarang Pak JK, Pak Jokowi bersama dengan Kiai Ma'ruf Amin. Bisa jadi itu tetap menjadi salah satu pertimbangan yang utamanya. Tetapi sekali lagi, Tisa, karena keputusan mengenai calon wakil presiden juga akan masuk di dalam pola kerjasama antar partai politik yang akan mendukung Pak Ganjar Pranowo, sudah barang pasti Ibu Mega akan mengajak bicara, membahas dengan para ketua umum partai politik yang kelak akhirnya akan bergabung mendukung Pak Ganjar Pranowo. Tentu juga tidak bisa diabaikan peran Pak Jokowi sebagai kader PDI Perjuangan untuk dimintai pandangan, pendapat, dan masukannya. Juga demikian dengan Pak Ganjar Pranowo, karena pada akhirnya calon wakil presiden itu akan mendampingi Pak Ganjar sebagai presiden jika nanti kelak Tuhan memberikan berkah kepada mereka berdua dan rakyat memberikan kepercayaan untuk memilihnya sebagai presiden dan wakil presiden. Meski Demikian masih bisa dikomunikasikan secara internal Pak Ahmad Basarah, tapi dari 10 nama ini, sekali lagi Pak Ahmad Basarah, kami ingin tahu secara komposisi apakah lebih banyak dari golongan Islam, tokoh-tokoh NU, atau lintas komunitas. Mungkin juga ada pengusaha, ada kalangan militer yang juga dimasukkan ke dalam daftar itu. Bocorannya dong Pak. Semua probability itu tetap ada. Politik itu kan sangat dinamis ya. Tergantung perkembangan sampai dengan bulan Oktober sampai dengan 19 Oktober sampai 26 Oktober yang akan datang. Saya kira dalam rentang waktu 5 bulan ke depan masih sangat mungkin segala keputusan politik akan diambil oleh Ibu Megawati Soekarno Putri. Banyak calon wakil presiden yang muncul baik dari kalangan berlatar belakang partai politik, berlatar belakang organisasi Islam, berlatar belakang purnawirawan TNI, dan juga berlatar belakang pengusaha. Tetapi pada akhirnya hanya satu oranglah yang akan diputuskan menjadi calon wakil presiden Pak Ganjar Pranowo. Andro. Ya, Pak Ahmad Basarah tadi mengatakan bahwa yang ditetapkan untuk menentukan siapa yang menjadi cawapresnya Pak Ganjar ini adalah Pak Ganjar itu sendiri, Ibu Mega, Pak Joko juga akan dimintai, kemudian juga dengan koalisi juga seperti itu. Nah tadi kan dibilang tidak menutup kemungkinan koalisi ataupun partai politiknya akan ikut turut serta di situ. Tapi begini, kalau kita lihat kan PDIP ini dari presidensial threshold-nya sangat bebas sekali ya. Tidak pun bergabung dengan yang lain sudah bisa mengajukan calon sendiri. Artinya tidak terkukung dengan keinginan-keinginan yang lain. Apakah dengan demikian ini memberikan sebuah isyarat tampaknya partai politik tertentu tidak punya kesempatan untuk mengajukan calonnya mereka? Karena tampaknya nih agamanya agama saja begitu, tidak kaum religius saja yang diajukan. Memang benar PDI Perjuangan saat ini satu-satunya partai politik yang memiliki strong point untuk mengusulkan capres dan cawapresnya sendiri. Pak Ganjar juga dalam beberapa survei elektabilitas selalu menempati posisi elektabilitas tertinggi. Demikian juga dengan PDI Perjuangan. Tetapi sekali lagi, paradigma berpikir PDI Perjuangan itu tidak diletakkan atas pikiran-pikiran menang dan kalah, mayoritas dan minoritas. Maka oleh karena itu, sekalipun 3 strong point itu kita miliki, PDI Perjuangan tetap membuka diri untuk kerjasama dengan partai-partai politik lain, Tisa. Ini membuktikan, mengafirmasi sekali lagi, bahwa ideologi gotong royong sebagai intisari Pancasila yang dianut oleh PDI Perjuangan diimplementasikan. Beberapa pilpres sebelumnya juga sudah membuktikan hal itu. PDI Perjuangan pada saat mengusung Pak Jokowi dengan Pak JK juga bekerja sama dengan partai-partai politik yang lain.
pada saat mengusung Pak Jokowi dengan Kiai Maruf Amin juga bekerja sama dengan partai-partai politik lain. Saya kira tradisi kebersamaan itu juga akan dijaga oleh PDI Perjuangan pada Pilpres 2024 ini, Tisa. Jadi kapan ini Pak Ahmad Basarah pengumuman yang menjadi pasangan Ganjar Pranowo? Karena kami ingat Ganjar Pranowo diumumkan di penghujung bulan Ramadan. Momentumnya kejutan sekali ya. Nah kalau untuk pasangannya kira-kira apakah di Agustusan atau kapan nih Pak Ahmad Basarah? Oh jangan-jangan Ya, memang- Idul Adha ya? Memang politik ini kan penuh juga dengan politik simbol ya. Tadi Mas Andro menyebutkan Pak Ganjar diumumkan bulan suci Ramadan. Itu simbolisasi dari bahwa Ibu Mega dan PDI Perjuangan punya niat suci untuk memilih Pak Ganjar agar dia berbakti kepada bangsa dan negaranya. Kemudian bulan Ramadan itu adalah bulan proklamasi 17 Agustus 1945 yang lampau. Itu adalah satu simbolisasi bahwa Pak Ganjar punya misi untuk menjaga cita-cita negara proklamasi 17 Agustus 1945. Pak Ganjar sendiri ternyata juga dilahirkan pada saat Hari Sumpah Pemuda. Semangat menjaga ikrar kebangsaan Indonesia juga melekat dalam dirinya. Ya, oleh karena itu saya kira benar Bu Mega pada saat memutuskan tanggal 20 April Hari Emansipasi Perempuan itu juga penuh dengan simbol-simbol yang pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat. Tetapi mengenai kapan cawapres itu akan diumumkan, kalau dilihat dari urutan-urutan waktu, partai-partai politik lain yang telah mendeklar lebih dahulu siapa calon wakil presidennya, misalnya Gerindra telah mengumumkan Pak Prabowo sebagai calon presiden, PKB Pak Muhaimin sebagai calon presiden, dan lain-lainnya, PDI Perjuangan mengumumkan terakhir calon presidennya Pak Ganjar Pranowo. Maka untuk selanjutnya, saya kira Ibu Mega akan mengambil tempo untuk mengumumkan siapa calon wakil presiden Pak Ganjar di injury time. Sambil melihat dinamika partai-partai politik lain, capres-capres politik lain. Saya kira kartu tertutup inilah yang sekarang sedang dimainkan oleh Ibu Megawati Soekarno Putri sambil melihat dinamika dan dialektika lapangannya. Saya kira dugaan saya pilihan politik mengambil tempo waktu di injury time kemungkinan besar akan diambil oleh Ibu Mega untuk sampai pada keputusan penetapan siapa calon wakil presiden yang akan mendampingi Pak Ganjar Pranowo. Baik, terima kasih Pak Ahmad Basarah atas waktunya sudah bersedia berbincang bersama kami di program Kabar Petang. Selamat petang.